Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal PTS ya. Simak baik-baik video berikut. Number 1, what kind of the text above? Nah, ini jenis teks apa sih? Pilihannya service advertisement, good advertisement, job vacancy, or label. Nah, ini merupakan iklan lowongan pekerjaan. So, the answer of number 1 is job vacancy ya. Jadi jawabannya C. Clear ya? Number 2, the following below are the kinds of narrative text. Kecuali jenis dari naratif teks, tapi kecuali ya. Ada fabel, mite, fairy tales, dan report. Yang salah atau yang tidak tepat itu adalah D. Report text itu bukan naratif, tapi teks yang berdasarkan fakta. So the answer number 2 is D. Number 3, The Legend of Surabaya is a kind of narrative text and categorized into legend story. The following below are the title of legend story kecuali. Judul dari legend story tapi kecuali, berarti kita cari yang bukan legend story. Jawabannya adalah C. Ini termasuk Cinderella, itu termasuk fairy tales ya. Clear? Number 4, the following below are the example of fairy tale kecuali. Contoh dari fairy tales tapi kecuali, berarti yang bukan fairy tales. Snow White fairy tale, Cinderella juga, Rapunzel juga. Yang tidak tepat adalah D. So the answer number 4 is Tobalet. Next, number 5. What are the generic structures of narrative text? Nah, narrative text itu punya generic structures apa saja? Orientation, complication, dan resolution. Jawabannya A ya. Kita ingat-ingat lagi. Pengenalan, permasalahan, dan resolusinya, penyelesaian. Next, number 6, Reza cleans the room every day. Passive voice is, nah, bentuk dari passive voice-nya ini kan aktif. Nah, sekarang kita cari yang pasifnya, bentuk pasifnya. Berarti the room-nya di depan ya. Jawaban nomor 6 itu adalah C. Karena ini simple present tense ya. The room is cleaned by Reza every day. Ingat, passive voice menggunakan beberapa verb 3. Number 7, the toy was blah 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 by my uncle yesterday. Ini sudah terjadi, berarti pakainya adalah yang ini, fixed, karena ada kata yesterday. So the answer number 7 is C. Selanjutnya nomor 8, number 8. Nah, ini ada kata acak ya. Kalian diminta untuk mengurutkan. Kate, the, opened, Mr. Kamari, by. Kita urutkan ya. The cat opened by Mr. Kamari. Berarti the cat 2, 1, 3. Nah, ini yang C ya. Pintu gerbang dibuka oleh Mr. Kamari.
Ini merupakan kalimat pasif ya. Nomor selanjutnya, kalimat acak lagi. Buy me a cupcake made is. The right sentence is. Nah, jawabannya adalah A cupcake is made by me. Nomor 9 itu E. Nomor 10 ada advertisement di sini. Kalian perhatikan ya. What items are sold with 20% off? Yang mana sih item yang dapat diskon 20%? Nah, di sini ya. Nah, ini ada tulisan sangat jelas di sini, household. Jadi pilihannya adalah E. Number 11, nomor 11. The price of a skirt is 50,000 rupiah. Harganya itu 50.000. Nah, ketika diskon, berapa uang yang harus dibayarkan? Kita lihat dulu dia diskonnya berapa. Nah, ini ya. Diskonnya adalah 30%. Rok diskonnya 30% ya. Jadi ya 50% kita kurangi 30%. Jadi bayar berapa ya? Bayarnya 35.000. Next, nomor 12. How long does the offer last? Berapa lama tawaran itu berakhir? Kita lihat lagi advertisement-nya. 1 Juli sampai 5 Agustus. Nah, kita hitung ya, 1 Juli sampai 5 Agustus itu ada berapa hari? Ada 36 days. Dihitung, kita lihat lagi. 1 Juli sampai 5 Agustus ada 36 hari. Lanjut, nomor 13. The following items are not available in the store. They are item yang tidak ada di toko tadi apa ya? Kalau A ini jelas ada. Ini yang D juga ada. Newspaper ada nggak ya? Newspaper nggak ada. Adanya magazine ya. Di sini ada magazines. Berarti jawabannya adalah yang nggak ada itu apa? Newspaper. Jawabannya adalah C. Newspapers. Oke, next nomor 14. What is the purpose of the text above? Tujuan. Kata kuncinya adalah purpose. Anak-anak kelas 9-nya hebat tentu sudah tidak asing dengan kata purpose. Tujuan atau maksud ya. Nah, maksud dari good advertisement ini apa ya? Yang pilihan A, to let readers know about the promo, untuk memberitahukan pembaca tentang promonya. Yang kedua, untuk mempengaruhi pembaca untuk membeli itemnya. Yang ketiga, berterima kasih kepada customer. Yang keempat, pilihan D, to make readers happy, untuk membuat pembaca happy. Yang paling tepat yang mana? Nah, ini kan ada promo ya, untuk memberitahukan bahwa Pizza Hut punya promo. Nomor 15. The statements below are true. Statement di bawah ini tuh benar, tapi kecuali, ada kata kecuali di sini. Berarti cari yang tidak benar. Yang E, Pizza Hut punya promo. Yang B, Pizza Hut
hanya bisa didapatkan by online. Salah. Yang C, the customer will get a free pizza after ordering medium pizza. Betul ya? Setelah beli medium akan dapat 1 free pizza. Betul. Nah, kupon kodenya ini PHEO1 sama, berarti yang kecuali yang salah itu adalah B, yang tidak benar. Karena Pizza Hut bisa didapatkan juga tidak melalui online juga. Nomor 16. What kind of advertisement above? Nah, sangat mudah sekali ya. Jenis dari advertisement di atas adalah goods advertisement atau iklan barang berupa makanan, pizza. Nomor 17, number 17. We can get a free pizza after. Kita bisa dapat 1 pizza setelah apa? Membeli kupon, membeli 2 pizza, memesan medium pizza, ordering pizza by online. Yang paling tepat adalah after ordering a medium pizza. Setelah kita memesan sebuah pizza berukuran medium, kita akan dapat free pizza. Nah, ini ya. Nih, sangat jelas di sini ada tulisannya. Next number. Nah, ada teks di sini. What kinds of text above? Jenis teks apa ya ini ya? Judulnya adalah bawang merah dan bawang putih. Ini merupakan teks apa? Ini adalah teks narrative text. Next number. Nomor 19. What is the main idea of the last paragraph? Last paragraph. Paragraf terakhir. Main idea. Nah, ini kita cari di paragraf terakhir. Finally, both of them realize their mistakes. Mereka meminta maaf kepada bawang putih dan bawang putih memaafkan. Ya, itu ya. Coba kita lihat pilihan gandanya. Bawang putih lupa, bawang putih memaafkan ibu tirinya dan saudara perempuan tirinya. Betul ya? Jawabannya yang A ya. Kenapa enggak yang B? Nah, yang B coba kita lihat. Bawang putih tidak memaafkan. Berarti salah. Ibunya dan kakaknya tidak menyadari kesalahannya. Juga tidak benar. Bawang putih hidup bahagia. Yang paling tepat adalah A. Nomor 20. Why bawang putih's life was so sad? Kenapa sih hidupnya bawang putih itu sangat menyedihkan? Nah, kita lihat dulu ya naratif teksnya. Kenapa ya hidupnya bawang putih sangat menyedihkan? Nah, ini kita lihat. Suatu hari ada seorang perempuan bernama bawang putih. Dia hidup bersama saudara perempuannya, stepsister ini tirinya, dan stepmother, ibu tiri. Sangat nih, bawang putih's life was so sad. Ini hidupnya sangat sedih. Nah, nih her stepmother and her stepsister memperlakukan bawang putih sangat buruk dan memintanya untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, kita kembali lagi ke soal. Kenapa hidupnya bawang putih sangat menyedihkan? A. Ibu tirinya dan kakak tirinya atau saudara tirinya sangat baik. Salah ya. Ibu tirinya dan saudara
tirinya memperlakukan bawang putih lebih baik. Salah. Ibu tirinya dan saudara tirinya selalu meminta bawang putih untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, ini benar ya. So, the answer number 20 adalah C. Kenapa nggak yang D? Ayahnya meninggal. Nah, tidak disebutkan ya dalam ceritanya ya. Kemudian next number, nomor 21. What is the characteristic of bawang putih stepmother? Karakteristik dari ibu tirinya bawang putih. Yang A, baik, sangat baik, generous. Nah, ini ya. Sangat buruk ya, bad ya. Nomor 22. Nomor 22, the following statements below are true kecuali. Statement di bawah ini benar kecuali yang mana ya? Bawang putih diperlakukan buruk oleh ibu tirinya. Ini benar. Yang B, ibu tirinya dan saudara tirinya sangat baik. Ini salah ya. Tidak ya. Jadi jawabannya adalah B. Langsung nomor 23. The following below are the kinds of narrative text kecuali. Jenis-jenis dari naratif teks kecuali apa? Nah, report. Teks report ini bukan merupakan naratif teks. Fabel, nite, fairy tale ini merupakan narrative text. Lanjut, number 24. Kita perhatikan dulu ada teks di sini. Sudah diperhatikan? Ada gajah dan tigers. What kind of text about? Ini teks apa sih? Apakah deskriptif? Apakah naratif? Apakah report? Ataukah fabel? Nah, mungkin kalian akan mengira ini adalah teks deskripsi karena mendeskripsikan objek berupa hewan. Tetapi karena ini sifat teksnya itu luas atau umum yang disampaikan, ini termasuk teks report. Nah, kalian bisa melihat lagi dan menyimak video Miss Fitri tentang perbedaan dari teks report dan teks deskriptif. Kalau deskriptif itu biasanya topiknya itu my cat, kucingku. Nah, kucingnya itu dideskripsikan berdasarkan sudut pandang pemiliknya. Kalau teks report itu teks yang berdasarkan fakta dan kebenaran umum. Clear ya? Sekarang number 25. Hewan apa yang didiskusikan dalam monolog di atas? Diskusi apa ya di atas ya? Nah, yang A, tiger dan the heaviest land animal. Macan dan the heaviest land animal. Nah, ini termasuk benar ya. Nih, gajah itu merupakan the heaviest land animals. Berarti adalah A.
Nomor 26, di mana tiger itu hidup? Nah, di mana ya? Kita lihat lagi teksnya. Tiger hidup di grassland and forest. Jawabannya adalah B. Nomor 27. From the text above, we know that. Dari teks di atas kita tahu bahwa, kita perhatikan dulu teksnya. Gajah adalah hewan yang paling besar yang hidup di daratan. Mereka sangat pintar dan punya good memories, ingatan yang baik. Sebagian besar dari mereka hidup di Afrika dan Asia. Misalnya di Lampung, Indonesia. Mereka menggunakan belalainya yang panjang seperti tangan. Menggunakan belalainya itu seperti tangan untuk menaruh makanan ke mulut, dan mereka makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu teks terjemahannya ya. Kemudian macan merupakan kucing terbesar. Mereka hidup di rerumputan dan hutan. Nah, dan bla 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 bla. Mereka bisa berkamuflase dan mereka suka makan daging. Itu terjemahannya ya. Kita kembali ke soal. Dari teks di atas kita tahu bahwa tigers are the heaviest land animal. Bukan, karena the heaviest land animal itu adalah gajah. Yang B, gajah bisa berkamuflase. Salah, yang bisa berkamuflase adalah tiger. See? Tiger has good memories. Kurang tepat juga, karena yang punya good memories itu adalah gajah. Yang di gajah adalah the heaviest land animal, hewan terbesar yang hidup di daratan. So the answer is D. Nomor 28. The following statement below are true, kecuali kita cari statement yang salah. Nah, E, gajah adalah the heaviest land animal, betul. Tiger can bisa berkamuflase, betul. Gajah punya good memories, betul. Nah, ini yang dia adalah salah. Harusnya ini the biggest, bukan the smallest. Kucing terbesar ya, bukan kucing terkecil. Jawabannya adalah D. Next number. Nah, ini ada song, English song di sini. Judulnya ada Feeling Good. Pasti kalian sudah tahu lagu ini ya. Sangat famous. Cukup terkenal ya, sangat terkenal. Nomor 29 soalnya. Topik apa yang dijelaskan dalam lagu tersebut? Nah, yang paling tepat apa ini? Tentang apa? Kata-katanya ada feeling good. Ya, di sini ada feeling good. Never stressed. It's okay. Nah, ini adalah nomor 29, jawabannya apa ini? Menjadi positive thinking dan happy setiap hari. Nah, yang paling tepat adalah A ya. Kenapa nggak yang B? Nah, di sini kenapa nggak B ya? B itu artinya pikiran buruk kepada tetangganya. Salah ya. Motivasi untuk hidup bahagia dengan family juga kurang tepat. Yang D, untuk menjadi good people juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah E. Nomor 30, feeling good like a shield. The underlined word
The underlined word means the feeling of good. Itu apa berarti? Happiness ya. Good itu adalah happiness. Nomor 31. Everyone falls down. Kutipan dari lagu Feeling Good di atas ya. The word falls paling dekat maknanya dengan, nah jawabannya adalah gagal. Fall terjatuh, fell gagal. Nomor 32. Blah blah blah, but you just blah blah blah. Kata now is similar meaning to, yang paling dekat maknanya dengan no. Jawabannya adalah understand ya. Jadi jawabannya adalah B. Next, number 33. Di sini ada kata acak. Kalian diminta menyusun kata acak ini menjadi kalimat yang bermakna. Nomor 33 ini jawabannya apa ya kira-kira? Yang pertama adalah nomor 5, COVID-19. Kita baca dulu. Indi detect Wuhan City in COVID-19 1st December 2019. Yang paling tepat yang mana ya? Yang pertama pasti COVID-19 ini ya. COVID-19, terus first, terus detect, terus in Wuhan City in December, ini dulu December 2019, terus in the Wuhan City. Jadi jawabannya adalah 5, 6, 2, 4, 7, 1, 3. Miss Fitri ulangi. COVID-19 first detect in December 2019 in the Wuhan City. Now is number 34. Kalimat kalian diminta untuk menyusun kata acak ini menjadi kalimat yang bermakna, sama dengan nomor 33. Nah, from Indonesia is businessman successful Bob Sadino. Kita cari dulu mana subjeknya. Subjeknya itu adalah Bob Sadino. Subjek diikuti verb is. Bob Sadino is a successful businessman from Indonesia. Jadi 7, 3, 6, 5, 4, 1, 2. 7, 3, 6, 5, 4, 1, 2. Jadi jawabannya adalah B. Miss Fitri ulangi. Bob Sadino is a successful businessman from Indonesia. Next, ada teks naratif di sini. Ya, yaitu Snow White di sini. Ada Snow White. Nah, Snow White itu di sini diceritakan dia tinggal bersama Anne dan uncle-nya karena orang tuanya sudah meninggal. Kemudian pada suatu hari
mereka akan meninggalkan Snow White karena akan pergi ke Amerika. Kemudian Snow White ini karena mau ditinggalkan, jadi dia lari ke dalam hutan, dan di dalam hutan dia was tired and hungry. Dia lelah dan lapar ya. Kemudian Cinderella, Snow White ini melihat a little cottage. Dia mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab. Kemudian dia tertidur di sana. Nah, kemudian ada 7 kurcaci di sini. Kemudian 7 kurcacinya ini menawari Snow White untuk tinggal bersama mereka. Dan Snow White itu mengiyakan. Nah, kita langsung lihat soalnya ya. Tips untuk kalian, sebelum membaca teks, bacalah terlebih dahulu soalnya ya, atau questionnya. Number 35, why Snow White ran away to the woods? Mengapa Snow White itu berlari ke hutan? Jawabannya apa? Tadi di paragraf pertama. Karena paman dan bibinya akan pergi ke Amerika. Nomor 36, where did Snow White live after she ran away to the woods? Nah, setelah dia itu berlari ke hutan, dia tadi kemana? Nah, dia ke ini ya, tadi ada little cottage ya. Nah, Miss Fitri tunjukkan lagi. Nah, di sini ada ya. Nah, tadi ini ada little cottage di sini. Dan dia mengiyakan permintaan 7 kurcaci untuk tinggal di little cottage tadi. Terus nomor 37, berdasarkan to the text, sebelum she ran away into the woods, why did Snow White live with her uncle and aunt? Tadi kenapa dia tinggal sama bibi dan pamannya? Karena apa? Karena orang tuanya tuh sudah meninggal. Sekarang nomor 38, the communicative purpose of this text is. The communicative purpose of this text is. Purpose, tujuan. Tujuannya apa? Yaitu, nah, kalau narrative text itu tujuannya untuk menyenangkan atau to entertain atau untuk menghibur ya. Next. Clear ya? Jawabannya jadi nomor 38 adalah B, to entertain the readers with fairy tale. Sekarang nomor 39. Di sini ada kalimat rumpang, kalian diminta melengkapi kalimat rumpang itu dengan verb atau kata kerja yang tepat. Lelaki Harimau novel is bla 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 by Eka Kurniawan. Nah, Lelaki Harimau ini adalah judul novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Yang paling tepat, nah karena ini kalimat pasif, maka verb yang tepat untuk melengkapi adalah written. Bab 3 ya. Nomor 40 sekarang. A novel is bla 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 by Diah Ayu. Sama kasusnya dengan nomor 39. Kalian diminta melengkapi dengan verb yang tepat. Ini kalimat pasif lagi. Kalimat pasif menggunakan verb 3. Yang paling tepat apa berarti? Nah, ini verb 3-nya. Next, nomor 41, 41, I make a cake. I make a cake. The passive form is. Nah, kalian diminta untuk mencari passive form dari kalimat aktif ini. Nomor 41 berarti jawabannya adalah a cake made by me. Nah, berarti jawabannya adalah B. Tinggal dibalik ya.
dan menggunakan verb 3. Kalian ingat-ingat. Nomor 42 ada percakapan di sini. Rizky dan Raul. Ada Rizky dan Raul di sini. Nah, kita baca dulu dialognya ya. From the dialogue we know that. Nah, kita baca soalnya, kemudian kita baca dialognya. This cake is made by me. Raul menjawab, are you sure? From the dialogue we know that. Dari dialog tersebut kita tahu bahwa Raul makes a cake. Bukan Raul ya, tapi Rizky ya. Kemudian pilihan yang B, Raul say that this cake is made by me. Bukan, yang berkata itu tadi Rizky. Kemudian Rizky asks to Raul. Rizky bertanya pada Raul, bukan ya. Nah, yang pilihan yang ke D, Rizky say that this cake is made by me. Nah, jawabannya adalah D. Ya. Oke, next number, ada percakapan lagi atau dialog. Ada Noval dan Kevin di sini ya. Ada Noval dan Kevin. Noval, this car is bought by me. Kevin berkata, it looks expensive. Noval menjawab, of course, it's a Ferrari. Kemudian Kevin berkata, how much the cost? Berapa harganya? Nah, ini disebutkan harganya dengan dolar ya. Kemudian nomor 43 soalnya, the active sentence of underlined sentence above is. Yang digaris bawahi ini adalah kalimat pasif. Kalian diminta untuk mencari kalimat aktifnya. Yang paling tepat apa berarti? Yang beli ini kan me, jadinya I. Bought jadi buy. This car ya. Jadi jawabannya adalah D. I'm so sorry. Jawabannya adalah D. Nomor 44. From the dialogue we know that. Dari dialog tersebut kita tahu bahwa Kevin membeli mobil. Kevin punya mobil baru, harga Ferrari ini. Novel asks to Kevin. Jawabannya paling tepat sudah terlihat ya, adalah C. Yang terakhir, the last number, it looks expensive, terlihat mahal. The antonym of word expensive is, antonim dari expensive itu apa berarti? Expensive kan in Indonesian language itu mahal. Antonim adalah kebalikan kata. Mahal juga ini artinya, yang A, yang B. Yang B ya, cheap itu murah artinya. C sama D itu juga berarti mahal ya. Baik, itulah 45 latihan soal PTS. Kalian simak baik-baik. Jika ada komentar, sanggahan, atau koreksi, silakan sampaikan ke Miss Fitri. Dan juga jika ada poin-poin yang belum dipahami, Miss Fitri akan dengan senang hati menjelaskan lagi. That's all for me. Thanks for your nice attention. Jelas I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga PTS-nya lancar ya.